Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali materi pada pertemuan kelima, 6 dan 7, materi kuliah Sosioantropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani SPSI MHKes. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Romanita Intan Mutmainah dengan NIM 21223091006 dari Prodi Gizi A semester 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan gizi, yang kedua lapisan masyarakat stratifikasi sosial, dan yang ketiga tentang pranata sosial. Oke, langsung saja ke pembahasan. Di sini yang pertama ada teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat atau yang disebut sebagai culture lag. Culture lag menggambarkan apa yang terjadi dalam sistem sosial ketika mengalami perubahan dan efeknya yang tidak merata. Biasanya, culture lag adalah hasil gesekan antara penemuan baru dan norma-norma yang masih berlaku. Dalam masyarakat, culture lag adalah proses yang berkaitan dengan perubahan yang berlangsung cepat. Culture lag adalah salah satu penyebab konflik dan krisis etika. Sebutan lain dari culture lag adalah ketertinggalan budaya atau kesenjangan budaya. Kaitan budaya dengan masalah gizi masyarakat bisa dilihat kaitan lebih lanjut antara sosial budaya dengan permasalahan gizi masyarakat. Perlu dipertimbangkan pendapat Plato pada tahun 1980 yang menjelaskan kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang memungkinkan untuk melihat berbagai perubahan dan variasi pengetahuan yang terjadi dalam berbagai perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan gaya hidup atau perilaku jangka panjang sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Perubahan gaya hidup pada gilirannya akan mengetahui kebiasaan makan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makan kepada keluarga, menarik untuk disimak pendapat Baliawati yang menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya suatu keluarga, suatu kelompok masyarakat, suatu negara, atau suatu bangsa mempunyai pengaruh yang kuat dan kekal terhadap apa, kapan, dan bagaimana penduduk makan. Kemudian masyarakat dan kebiasaan pangan yang mengikutinya berkembang sekitar arti pangan dan penggunaan yang cocok pada kebunan ini mempengaruhi orang dalam memilih pangan, jenis pangan yang harus diproduksi, pengolahan, penyaluran, dan penyajian. Menurut Soeharjo pada tahun 1986, faktor sosial budaya mempengaruhi status gizi adalah pengetahuan suku atau etnis, pengetahuan distribusi makan, pantangan makan, dan jumlah anggota keluarga. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk, anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil dan akan sangat erat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. Berbagai budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap pangan atau makanan. Misalnya, bahan-bahan makan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu untuk dikonsumsi dengan alasan-alasan tertentu. Sementara itu, ada pangan yang dinilai sangat tinggi baik dari segi ekonomi maupun sosial karena mempunyai peranan yang penting dalam hidangan makanan pada suatu perayaan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Lanjut, yang kedua ada lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri itu adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Penggolongan kelas ini disebabkan karena tidak seimbang pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab nilai sosial pada masyarakat. Fungsi stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial dipengaruhi oleh kedudukan, status, dan peran. Contohnya, kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok, kedudukan dan peran akan berpengaruh pada hak dan kewajiban. Contohnya, manajer harus mengordinasikan kerja para karyawan supaya tingkat produksi perusahaan bisa tercapai. Berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, distribusi
hak istimewa yang objektif, kemudian simbol status dan kedudukan, kemudian alat solidaritas individu dan kelompok, dan yang terakhir bertukar kedudukan. Sifat stratifikasi sosial yang pertama itu ada stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Kemudian ada stratifikasi sosial terbuka. Sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Kemudian ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial ini pencampuran perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya itu kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Ada faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stratifikasi sosial, yaitu faktor tanpa sengaja atau berdiri sendiri dan faktor yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor penggolongan kelas sosial ini contohnya perbedaan kepandaian, harta benda, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang disusun berhubungan dengan organisasi formal, pembagian wewenang dan kekuasaan, perusahaan, partai politik, pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Kemudian ada dasar stratifikasi sosial. Ada beberapa kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan. Kriteria tersebut berdasarkan tingkat kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Prestasi dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mengubah stratifikasi sosial. Lanjut yang ketiga tentang pranata sosial. Pranata sosial itu berkaitan dengan institusi dan lembaga sosial yang mengatur hubungan masyarakat dalam menegakkan norma dan aturan yang sudah disepakati anggota masyarakat bersangkutan. Pranata adalah sistem norma di masyarakat itu. Nah, sedangkan lembaganya adalah badan atau organisasi yang melaksanakan pranata tersebut. Salah satu contohnya itu undang-undang yang tertulis di konstitusi, sedangkan lembaga yang menegakkannya adalah kepolisian. Ada unsur pranata sosial. Untuk layak disebut sebagai pranata sosial, terdapat 3 unsur yang melatari hal tersebut, yaitu yang pertama kaidah atau norma, yang kedua lembaga sosial, dan yang ketiga ada aparat penegak ketertiban masyarakat. Nah, kemudian ada macam-macam pranata sosial. Nah, pranata sosial itu ada beragam macamnya tergantung dari bentuk komunitas masyarakat setempat. Makin sederhana masyarakat itu, semakin sedikit pranata sosialnya. Sebaliknya, semakin kompleks suatu masyarakat, semakin banyak juga pranata sosialnya. Dengan demikian, pranata sosial dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu ada pranata domestik, pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata ilmiah, pranata rekreasi, dan pranata agama. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan singkat mengenai 3 materi. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.